Kalau ahli bedah, kalau dia banyak menggunakan tangan kanan tentunya misalnya dia pakai jam, nggak mungkin juga kan kanan, karena kan biasanya kan dipakai tangannya dipakai untuk operasi Iya, gitu. Jadi kembali kepada kebiasaan seseorang atau juga mungkin terkait dengan profesi seseorang. Ketika dia memang banyak menggunakan tangan kanannya atau tangan kirinya, maka penempatan jam tangan pun juga akan berpengaruh. Tapi jarang sih dokter biasanya melepas semuanya. Semuanya, Betul. karena kan itu higienis. Iya. Jangan sampai orang di ronsen di dalamnya ada bunyi. Tinggalan di dalam. Iya, tapi maksud saya apakah ketika seseorang itu menjadi dokter kemudian dia pakai sesuatu itu kan tentunya juga akan berpengaruh terhadap profesinya dia kan? Pada saat dia tidak mengerjakan operasi. Iya, ya. Iya. betul. Pada Jadi saat sebenarnya dia kan tidak mengerjakan kalau jam operasi. tergantung juga ya, karena ada beberapa Nggak zaman-zaman dulu. digantung, biasanya dipaku aja ditempel. Ya itu bukan Iya. jam dinding. Iya. Karena dulu-dulu ada jam itu dia disimpannya di jasnya sendiri, justru jadi yang paling penting adalah dia adalah jadi perhiasan ya. Iya. Ya Jam disimpan rantai, Pak, namanya. Iya, yang rantai, jam rantai. Pak, tapi ada Iya. juga tuh yang jam tangannya, kan kita biasanya di atas kayak gini. Ada juga saya pernah tuh yang jam tangannya di dalam sini Pak, jadi dia kalau ngeliat tuh kayak gini gitu. Iya itu, Oh, jam biasanya berapa ya? juga ada yang kayak gini. Di sini ya, di balik ya. Udah. Itu apa mungkin dia pemalu Bu ya? Atau dia kikir mungkin jadi orang nggak boleh Buat lihat moto, jamnya Pak, gitu. Hah? Pak. Jadi kita Oh iya. serba dalam kayak jam berapa? Beli aja sendiri gitu. Kalau sampai itu, sampai kegiatan itu Pak, sampai kepada sahur itu sebenarnya Pak. Sahur apa Sahur hubungannya? biasanya kan kalau di musola-musola itu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jam dinding di musola kami menunjukkan. Dan nengok tuh Pak, ke Iya, dindingnya kasih Pak. tahu. Waduh, hilang nih. Nah itu. Berarti udah ada yang maling dong. Itu. Iya, iya, Maksudnya iya. Kegiatan itu biasanya dilihat dari jam dinding. Pas dia Padahal dia ngeliat- ada di tangan Pak. Iya. Tapi dia yang ngeliatnya Ngelihatnya ke dinding. dinding karena jam kan besar biasanya kalau di masjid-masjid pas Ini begitu. kan kelihatan Pak, maksudnya jam di tangan kami Ya. menunjukkan pukul 3 Ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahur, sahur. Kan bisa begitu sebenarnya Pak. Sebenarnya bisa, tetapi kan kalau jamnya sendiri belum tentu orang percaya. Tapi kalau jam itu kan udah jadi kesepakatan bersama kalau di Oh, masjid. di musola. Makanya kalau dilihat gitu, jam menunjukkan pas dilihat, ya udah ada yang maling nih. Pas dia mau ngomong lagi, mainnya udah ada yang maling. Ya ngomong apa? Balik dia. Ini ternyata saya coba cari di Google. Mm-mm. Ternyata cara memakai jam itu tergantung karakter seseorang. Ternyata mencerminkan kepribadiannya seperti apa. Memakai jam tangan di kiri menghadap ke atas. Artinya Anda berkarakter cuek, umumnya berpikiran praktis dan sederhana. Dan dia juga senang membuat banyak pilihan dalam hidupnya. Mementingkan waktu meskipun sebenarnya nggak pernah melakukan hal dengan serius. Dia juga easy going dan umumnya suka bergaul. Fitnah. Intrusi, aku juga Enggak. intrusi Olah, itu. olah, coba olah. dengerin Fitnah, olah fitnah, gimana? Intrusi. Fitnah. Ya, Fitnah. boleh. Tadi ada dasar penelitiannya nggak sih? Ini dasar penelitiannya dari pengarangnya aja. Oh, ya itu kan berarti. Ya itu dia, berarti Bisa-bisanya. tidak ada Itu nanya risetnya bukan, kan? itu ada kan beberapa orang yang dinamakan dengan psikologi populer itu yang seperti apa sih? Apakah yang seperti ini gitu? Iya, itu psikologi populer. Jadi Psikologi populer misalnya, jadi masih belum tentu bisa tergantung dari si Kebenarannya, orangnya aja ya. iya, itu yang masih lebih mengamati. kepada opini mungkin ya. Opini Lebih ke ya. Opini seseorang belum berdasarkan Betul. memang ada riset-riset ataupun penelitian tertentu untuk Cipan dagang aja membuktikan. nipu Pak. Karena Itu- kenapa saya bilang itu bohong? Karena saya orangnya tidak cuek Pak. Ah. Saya ini perhatian, Nggak kasih mungkin. sayang dan saya sangat setia orangnya Pak. Kenapa kamu jadi harus kasihan dia karena dia sampai saat ini belum mendapat pasangan ini. Nah, itu dia. Ya maksudnya setia tidak mencari pasangan Pak. Ya selanjutnya apa? Memakai jam tangan Di di, kanan. menghadap ke atas. Ah, itu apa? Pemakai jam tipe ini biasanya perempuan. Mm-mm. Karakternya lebih emosional dibanding pemakai jam tangan di pergelangan sebelah kiri. Oh, Senang iya. berkreasi, berpetualang. Meskipun terkadang tidak terlalu memikirkan konsekuensi akan tindakannya. Sekarang kita membahas mengenai lampu tidur. Ada kebiasaan orang kalau mau tidur itu lampunya dinyalakan, ada juga yang redup mati atau yang remang-remang. Saya mati Pak. Saya pernah tidur Hah? sekamar sama Pak Jarwo Pak. Iya, terus Pak Jarwo kalau tidur nyalain lampu sen Pak. Saya mati Pak. Meg, Masa lagi bawa dia motor. takut kalau mimpi mau belok kiri dia udah siap. Dinyalain dulu. Kenapa? Kalau Riko apa? Mana aja saya Pak.
Hah? Ada lampu juga pulas, gak ada lampu juga pulas. Ya Pak. kalau gitu mah lu seenak-enak lu aja. Tergantung siapa yang nampung Pak saya. Interupsi Pak Denny. Ya silakan. Kalau saya lebih suka tidur dalam keadaan lampu gelap. Jadi yang pertama kita bisa menghemat energi Pak Denny. Pengeluaran kita bisa kita hemat setiap bulannya. Dengan berhemat kita bisa membelikan baju buat anak kelebihan bayar listrik. Atau bisa membeli bahan pokok kita sehari-hari, kelebihan seperti itu. Yang kedua, kalau dalam keadaan gelap kamar kita bisa memantau situasi di luar kamar. Karena gelap di luar. Yang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Yang di dalam bisa melihat Kan keluar. ditutup. Apa kan bisa mengintip. Tidur apaan ngintip? Misalnya orang yang di luar itu mengintip kita tidur. Orang di luar memang tidak tidur. Yang enggak dong urusan dia mau tidur mau enggak. Tapi saya bertanya, Bapak tadi bilang mau tidur mati lampu biar Ya. bisa memantau di luar. Betul. Bagaimana Bapak memantau orang dalam keadaan tidur? Nah benar tuh. Bapak tuh mau tidur atau mau ngintip sebenarnya? Sebelum tidur, Sebelum tidur saya Bapak. bisa memantau keadaan di luar kamar. Berarti Bapak satpam maksudnya Enggak sekuritas. juga, saya tidur dalam keadaan pakai baju satpam. Terus ada orang ngintip. Paham Anda? Iya iya. kepo dong. Yang ketiga, Iya. dengan tidur di kamar yang gelap, maka kita akan bisa tidur dengan sepia Pak Denny. Kok sepia? Kenapa Karena Pak? istri kita akan menjadi kekasih gelap. Oh. Pak Jawa Pak, nyanyi tapi betul. kalau saya lebih suka kalau tidur lampunya menyala Pak. Kenapa? Kalau Saya, menyala. saya justru sebenarnya saya tidak bisa tidur kalau lampunya mati. Penakut Pak. Kalau siapa Mas mahasiswa ini nih? Ya, Anda. Matikan Pak. Dimatikan lampunya. Benar. Heeh. Karena saya takut Pak kalau misalkan dinyalakan Pak. Ntar kalau misalkan ada yang lihat Pak, kayak Pak Jarwo ngintip saya dari luar, ya kan Pak? Cepat pagi saya bisa kabur Pak. Lo gimana sih? Yang ngintip Ya siapa kan? sih? Pak Jarwo ngintip saya. Kan dia lagi tidur tadi dia di iya. dalam. Pak Jarwo jangan Bapak kayak gitu pura-pura, lah Pak. Pak. Masa Bapak suka ngintip-ngintip orang? Iya benar nih, ini dia orangnya Tidak, kemarin. tidak. Enggak Dia bohong. Kalau Pak Jarwo ngintip-ngintip orang itu nanti bahaya batanya bintitan Pak. Tuh, bintitan ini aja udah. Yang ngomong tuh Ah. dia tadi. Enggak. Bapak Pak Jarwo sekarang ngintip apa tidak? Ngintip Tar apa dulu. tidak? Ngintip apa tidak Bapak? Udah. Ngintip kan? Tuh, Ngaku aja. Anda itu nanya apa nuduk sih? tuh. Masih Itu aja dia berantem. ngomong, dia bicara tadi. Benar nih. Tukang bubur yang belinya masih aja. Kamu kalau tidur, tetangga kamu dimatikan. Kalau tidur saya juga jujur aja saya tidur pasti dimatikan Pak Denny. Oh, dimatikan. Lampu dimatikan, kemudian saya undang Pak Maman karena Pak Maman palanya glow in the dark jadi bisa nyala. Iya. Glow in the dark. Lu gimana glow in the dark? Biar tetap ada cahaya gitu Iya. ya. Lebih nyenyak ternyata kalau tidur itu memang secara kualitas biasanya orang adalah dengan dimatikan total Itu ya. ada artinya nggak sih Pak yang Nah suka ini gelap? makanya menurut Mbak Ajeng gimana nih? Sebagian orang memang memilih tidur dalam keadaan lampu dimatikan. Biasanya alasannya karena kalau tidur dengan lampu mati dia akan merasa lebih nyaman. Tapi ada juga orang-orang yang lebih suka dinyalakan. Nyalakan. Karena Betul. merasa bahwa dia juga balik lagi kondisinya lebih aman ketika lampu menyala. Betul. Kembali kepada kebiasaan di rumah juga, kalau dari kecil sudah dibiasakan lampu dimatikan tentunya akan terbiasa dan kalau dinyalakan juga demikian sebaliknya. Nah ini yang jadi Tapi balik lagi nih Kang Denny, kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan, Iya, sebetulnya Yang akan terbaik lebih baik kalau lampunya dimatikan. dimatikan supaya kualitas tidurnya itu jadi lebih baik ya. Betul. Jadi otaknya tidak bekerja. Nah ini Nah. yang jadi permasalahan lah untuk pasangan-pasangan yang baru. Biasanya kan ada yang suka istrinya misalnya karena pasangannya baru menikah. Yang biasanya tidur sendiri tiba-tiba di sebelahnya ada orang aja. Kadang-kadang ada pagi-pagi dia kaget karena nggak biasa gitu kan. Ada yang suka lampunya makanya harus kompromi. Iya. Kalau rujukannya yaitu kembali lagi ke lebih baik dimatikan. Matikan. Oke, Kang Maman, notulen. Hebat nih teman-teman, membicarakan dengan santai tentang perilaku dan kebiasaan manusia yang sebenarnya sangat ilmiah. Dibawakan dengan gayeng, sangat simpel dan dengan contoh yang nyata. Seperti kita ketahui dalam psikologi dikatakan perilaku manusia itu dipengaruhi paling sedikit oleh 4 hal. Faktor biologis, faktor sosio-psikologis yang memiliki 3 komponen, afektif, kognitif, dan konatif, faktor spiritual, dan yang terakhir faktor situasional. Karena pengaruh 4 hal itulah manusia pun mendapat banyak sebutan. Dan silakan teman-teman menilai diri sendiri, Anda lebih tepat masuk kategori mana. Apakah Anda seorang homo educandum, makhluk yang memerlukan pendidikan, terdidik dan dididik, atau homo estetika, manusia yang tahu akan keindahan, homo socius, makhluk sosial,
Homo sapiens, makhluk yang berpikir, atau Homo homini lupus, makhluk yang menjadi serigala bagi sesamanya, atau Homo religius, makhluk yang percaya akan kekuatan di luar kekuatannya, atau yang terakhir, seorang Homo ludens, manusia yang merasa tidak punya arti kalau tidak punya pekerjaan. Terakhir, apakah cara kita lebih baik atau tidak dibanding orang lain? Ingat satu hal, cara paling licik memuji perilaku diri sendiri adalah dengan menceritakan kejelekan orang lain. Dan teringatlah pada apa yang pernah dikatakan Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri dari NU seperti teman-teman di kanan. Jika menilai perilaku orang, ingat satu hal, jangan merasa paling benar, karena hanya kebenaran Tuhan yang benar-benar benar. Terima kasih Kang Maman.